وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أخرجنا من الظلمات إلى النور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذوي شفاعة يوم البعث والنشور. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul Azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alimul ulama, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat setempat, pejabat pemerintahan, RT dan RW, TNI dan Polri, hadirin wal hadirat, jamaah para pentakziah, wabil khusus kepada keluarga besar Ahlul Musibah, Bapak Sugio. Meskipun dalam nuansa tertimpa musibah, apalagi dalam keadaan senang, marilah senantiasa kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam hari ini adalah malam kita hadir di sini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk hadir dalam rangka mengingat, mengenang dan sekaligus mendoakan almarhum yang bernama Apriyadi bin Sugio. Malam hari ini adalah malam yang ketiga. Mudah-mudahan dengan wasilah peramalan kita pada malam hari ini, almarhum ini diampuni oleh Allah Ta'ala seluruh dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dilipat gandakan amal kebaikannya, dilapangkan kuburnya, keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, kematian ini kalau sudah waktunya datang, tak pacak dimundur sesaat, tak pacak juga dimaju sesaat. Fa'idha ja'a ajaluhum, apabila batas hidup, batas waktu kematian telah datang kepada kalian, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan pernah bisa dimundurkan sesaat, wala yastaqdimun, begitupun dimajukan. Kalau dia sudah datang, cuman dia datangnya ini tidak pernah permisi, datangnya tidak pernah diundang, baliknya tidak pernah permisi, Pak. Kematian mysterious problem. Almarhum ini Masya Allah, meninggalnya kita tahu ceritanya Bapak Ibu sekalian. Beliau ini uangnya aktif, beliau ini uangnya rajin, nyari nafkah untuk keluarganya. Apalagi beliau ini dikenal dengan ketua komunitas Gojek kalau tidak salah, maaf kalau salah. Beliau ini meninggalnya al-mautul faja'ah, matinya mati mendadak, matinya mati ngejut. Ngapa cak diam nggak lo kamu? Iya, ini serius ini. Matinya mati ngejut. Hati-hati, ya hati-hati. Maka itu berubahlah. Kecapi makanan kero, belum mati belum. Yang kami maksud ini, kami ini ngejok nasihat terkhusus diri kami dewe, sama diri kita sama-sama. Innallaha yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah nasib suatu kaum selagi kaum itu sendiri yang mau merubah dirinya sendiri. Jadi baik buruk yang menentukan kita.
Sukses atau tidak yang nentukan kita. Berejalah yang belum semayang, awas mati ngantu. Ya, semayanglah. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada ruh di kandung badan, belum nak keluar ruh dari kerongkongan, payu lur kita ke masjid, payu lur kita ke majelis, payu lur kita ke musola. Hidup ini dari mulai melek mata sampai mejem mata ngejar dunia, tidak sudah. Bukan tidak boleh ngejar dunia, boleh, tapi jangan lupakan kata Nabi akhiratmu. Ingat Al-Quran mengajarkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu terlebih baik dan lebih utama. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan terlebih kekal. Almarhum cukup muda umurnya, Pak. Berapa almarhum ini umurnya? 43 tahun. Banyak yang mati muda. Ya, banyak yang mati muda. Yang muda lagi mati, apalagi yang tua. Pikirlah yang tua. Ya. Yang tua jangan nakal lagi. Nak mana nakal tua susah, Pak. Kalau nakal tua, cuman bukan sini, bukan. Nakal tua ni susah ngipuk kunyo. Nakal tua, ya, nangis tua, merajuk tua, kanji tua ni payah ni. Ngapa, Pak? Ya Allah, ya Rabbi. Harusnya semakin tua semakin dekat dengan agama. Semakin tua semakin dekat dengan masjid. Semakin tua semakin dekat dengan pengajian. Ngapo? Lah nak balik. Berhentilah main gap. Bukan sini, bukan. Berhentilah main slot. Berhentilah main pot-pot, main song, main QQ. Berhentilah minum-minum. Awas mati ngejut. Ini yang serius ini. Tapi almarhum ini Bapak Ibu sekalian, meninggalnya kita ketahui beliau ini sakit. Tidak lama sakit, walaupun ada keluhan yang lama. Artinya apa? Tidak ada nyusah ke uang banyak. Kami baca di hadis ini, Pak. Beliau ini sebabnya meninggalnya mati sakit perut. Ya benar Pak Gio, sakit perut itu asbab bayi, sebabnya. Ya, sebabnya. Di sini ada hadis Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha azza wa jalla qad awqa'a ajrahu alaihi ala qadri niyati. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu akan mengkaruniakan, ya, akan memberikan pahala ganjaran ketika dia mati itu tergantung niatnya. Dia mati itu lagi ngapun niatnya, apa niat baik, apa niat tidak baik, tergantung niatnya. Kemudian Nabi bertanya kembali kepada sahabat, wa ma ta'udduna syahadah. Uji Nabi, tahu tak kamu uang-uang yang mati syahid itu siapa? Sahabat menjawab, qalu, mereka menjawab, al-qatlu fi sabilillah azza wa jalla. Ya Rasul, uang yang mati syahid itu adalah orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah Ta'ala. Nabi tersenyum. Kalau seandainya mati syahid itu uang yang gugur di badan perang baik, alangkah sedikitnya umatku mati syahid. Maka jawab Nabi SAW, apa kata Nabi? Qala Rasulullah SAW, asyhadatu sab'un. Uang mati syahid itu ada 7 perkara. Uang mati syahid itu ada 7 macam. Cuman ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia seperti pahlawan yang membela negara, tapi bukan agama Islam. Itu dapat syahid dunia. Tapi kalau dia Muslim, insya Allah dia termasuk bagian dari syuhada. Kalau mati syahid dunia akhirat, dia berjihad, berjuang, berperang di jalan Allah, niat karena Allah, gugur matinya mati syahid. Nah, ini yang dibahas. 7 macam ini adalah mati syahid akhirat. Walaupun dia meninggal dapat pahala syahid, tetapi kewajiban dimandikan tetap dilakukan. Yang pertama, apa kata Nabi? Al-mat'un syahidun. Ini kata Nabi, uang yang kena wabah taun. Tahu wabah taun? Bukan makan taun, bukan? Wabah taun, mungkin kita nyebutnya dulu COVID kali ya. Mungkin Mungkin walaupun COVID itu tidak sedahsyat taun,
Tapi seidak-idaknya kena wabah penyakit, fahuwa syahid. Dia masuk meninggal syahid. Yang kedua, wal batnun syahidun. Orang yang meninggal ketika meninggalnya sakit perut, dia syahid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sakit perut, Pak, ada hubungan yang dengan hubungan yang bisa menyebabkan sakitnya perut itu luar biasa sampai dia meninggal, dia ridha, dia ikhlas, maka sakit itu menjadi kafarah, penebus dosa-dosa dia. Bapak Ibu sekalian, syahid. Kemudian wal ghariq syahidun. Orang yang mati tenggelam, kelelep. Cuman balik-balik niatnya nak ngapa dulu kelelep. Ya, apa nak ngejar jando pirang misalnya. Misal ini misal. Tergantung niatnya. Kalau niat maksiat tidak baca. Tapi kalau niatnya baik, tidak maksiat, insya Allah syahid dia. Tahu Pak Erwin. Wasahibul hadmi, dan orang yang tertimpa benda yang keras, syahidun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi macam ini nak, lagi duduk-duduk misalnya, tahu-tahu tiangnya roboh, lantum singonya punah misal, itu insya Allah dapat pahala syahid, tapi jangan diniat ke, tidak boleh diniat ke. Wasahibu, yang berikutnya, wasahibu dzatil jambi, termasuk uang yang dia kena penyakit radang di seputaran yang ada di dadonya. Bapak Ibu sekalian, ada penyakit yang tahu, kalau tadi berkisaran perut, ini berkisaran dado. Kalau bahasa medisnya, kalau di Pak Prof Yuwono itu, kalau tidak salah namanya itu pleuritis apa ya? Pleuritis, apa dia tuh? Pleuritis, tidak ngerti juga kok. Pokoknya yang berkaitan penyakit yang ada kaitan dengan yang ada hubungan dado. Mungkin termasuk jantung kali ya. Mungkin termasuk serangan jantung. Dan juga wasahibul harqi. Siapa lagi? Orang yang meninggalnya kecelakaan. Ya, kecelakaan ya. Itu juga termasuk bagian daripada syahid. Dan apa lagi? Orang yang meninggal dalam kondisi yang terbakar. Karena dia lagi tidur, tahu-tahu kebakaran, tidak sampai lagi, itu syahid. Cuman yang agak repot nih Pak, mandinya. Kalau dia jadi arang, dimandikan pada usah. Nah itulah yang dibahas tentang masalah bab fikih. Cuman tidak begitu bahas, karena ini bukan babnya, agak cukup panjang membahasnya. Dan yang terakhir, wal mar'atu tamut bijum'in syahidah. Perempuan yang meninggal dalam kondisi melahirkan, itu pun termasuk bagian dari yang namanya syahid. Almarhum ini insya Allah mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu yang menyakitkan selain berpisahnya untuk selama-lamanya antar keluarga. Kalau hilang motor, hilang mobil, walaupun na'udzubillah min dzalik, hilang harta masih pacak dicari, hilang pangkat jabatan masih pacak dikejar. Tapi kalau hilang nyawa, laki bini, laki ditinggal bini, bini ditinggal laki, ditinggal mati maksudnya. Anak ditinggal wong tua ditinggal anak, tak kata yang merasa udah ada sedih. Seluruhnya pasti sedih kalau. Apalagi terbayang, teringat, terkenang senyumnya, candanya, tawanya, ya, bahkan marahnya, bekas tempat duduknya, pakaiannya, bajunya, teringat, terkenang, terbayang, sedih Pak. Tak pacak nak melukiskannya, kecuali uang-uang yang sudah merasakan kehilangan tersebut. Maka itu, kalau tak salah almarhum ini meninggalkan anak 2 ekor. 3, yatim kalau ya. Yatim kalau anaknya 3 ekor, Bapak Ibu sekalian, sedih tentunya. Nah di sini, idza mata fabna adam in qata'a amaluhu. Apabila seseorang itu meninggal, maka terputus amalnya illa min salaf, kecuali 3. Dia meninggal, maka tutup buku
amalnya putus, tinggal pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habis ceritanya, tapi di sini ada 3 pahala yang terus mengalir kepada wong tua yang sudah meninggal. Apa itu? Yang pertama, ilman yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang sudah man ta'allama ilma, ilmu yang sudah diajarkan, khususnya ilmu agama, umumnya pada ilmu yang umum. Dengan catatan, ilmu yang baik-baik ketika dia mengajarkan, maka akan kecipratan pahala uang yang mengajarkannya ketika dia masuk ke alam kubur. Inilah disebut dengan shadaqatun jariyah. Tapi sebaliknya, ada uang mengajarkan ilmu yang sifatnya buruk, yang sifatnya maksiat, yang sifatnya berbuat dosa. Selama dia mengajarkan itu, uang yang diajarkan pacak belajar, kemudian dia mati yang mengajarkannya, pahala buruknya juga tetap ngalir kepada yang mengajarkannya. Hati-hati makanya. Akan terus mengalir abadan abada selama-lamanya. Yang kedua, shadaqatun jariyah, ilmu yang tafa'u bih. Yang ketiga, waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ilmu bermanfaat, sedekah yang jariyah itu ada dipecah lagi Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits ada 7 perkara pahala yang mengalir kepada si mayit, sedangkan si mayit sudah berada di dalam kuburnya, kata Nabi SAW. Kita ni Bapak Ibu sekalian, alangkah lemaknya ketika kita meninggal kaget, pahala terus ngalir terus. Ngalir lagi terus, tidak sudah-sudah. Ini kata Nabi, sab'un tajri lil mayyit wa huwa fi qabri. Ada 7 pahala yang mengalir bagi si mayit, sedangkan si mayit yang sudah berada di alam kubur, dia akan dapat dia akan tetap mendapatkan ganjaran pahala-pahala mengalir kepada si mayit tersebut. Apa yang pertama kata Nabi? Man ta'allama ilma. Kita yang tahu tadi 3. Ini dalam keterangan yang lain ada 7. Pertama, ilmu yang sudah diajarkan. Tadi yang pertama sudah kita bahas. Yang kedua, termasuk pahala yang terus mengalir kata Nabi, au karonaharo. Nah ini kebanyakan kita banyak terlalaikan. Apa? Orang yang membuat aliran sungai, tempat banjir dibuat aliran sungai, itu jangan remeh Pak. Itu pahalanya mengalir. Selama aliran banyu itu tidak mendap ngalir ke tempat yang ngalir, pahalanya selama itu dia dapatkan bagi yang membuat saluran air tersebut. Au hafara bi'ra, atau orang yang membuat galian sumur. Galian sumur. Sumur kalau kami mondok di Jawa dulu dipakai untuk sumber kehidupan, kemaslahatan. Seperti apa? Pakai mandi, pakai minum dan lain sebagainya. Selama sumur itu dibuat, maka selama itu juga pahalanya mengalir kepada yang mewakafkannya. Karonaharo termasuk tadi. Au bana masjidan. Yang keberapa ini? Yang keempat. Yang keempat atau orang yang membangun masjid, khususnya masjid pada umumnya musola, majelis taklim, madrasah, pondok tahfiz, yatim piatu dan duafa. Apabila yang dibangun, maka itu akan menjadi kecipratan pahala bagi orang yang membangunnya. Atau dia sedekah tanah. Siapa yang sedekah tanah? Sekilan, sejengkal, semeter. Tak usah ke dipakai manusia, katakanlah. Tidak usah ke dipakai oleh manusia. Binatang yang lewat, cacing, nyamuk, kelabang, pahala nilainya. Apalagi dipakai untuk kebaikan, nilainya pahala, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebaliknya, siapa yang lagi hidupnya, dia jadi mafia tanah, maling tanah, nyerobot tanah, maka ketika dia mati kaget, apa kata Nabi? Man iqtata'a bi shibrin minal ardi,
Siapa wong yang lagi hidupnya galak maling tanah, nyeropot tanah, nyerempet tanah, maling tanah, fatawwaqu ala unuqihi bi'adis sab'i. Ketika dia mati kaget 7 lapis bumi ini dipikukan di atas bahunya. Wal yauzubillahi min dzalik. Yang berikutnya yang termasuk sedekah jariyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya wawarasa mushafa, atau orang-orang yang mewariskan mushaf lembaran Al-Quran atau buku Yasin atau amalan-amalan yang diinjau oleh kiai, oleh masyayikh, oleh muallim, oleh asatid yang disusun. Selama itu diinjau, dibaca, pahalanya mengalir bagi yang memberikan tersebut. Apalagi ghorosa nakhlah, termasuk orang-orang yang menanam pohon kurma, kiasan, kinayah, pohon apa baik yang dipakai untuk kemaslahatan manusia, dimanfaatkan sama-sama, maka selama itu juga pahalanya mengalir bagi yang menanamnya. Cuman dengan catatan, nak ngambil jambu wong, nak nyolok punya wong, ngomong dulu sama yang punya. Ya, ngomong dulu sama yang punya. Yang terakhir, waladun salih yad'u lahu ba'da mauti, balik ke nomor 3 dan nomor 7. Pahala yang terus mengalir itu yang tidak habis-habisnya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan wong tuanya setelah meninggalnya. Kalau sayang sama wong tua, cinta sama wong tua, jangan nak nunggu hari ini menuju 40 100 tahun ribu. Setiap saat, setiap waktu doakan wong tua. Dan inilah yang menjadi mahjub dinding ketika Allah ingin mengadab wong tua di dalam kubur. Apa kata Allah Ta'ala? Fa inni hayai. Sungguh kata Allah, aku malu. Aku malu menyiksa si fulan yang ada di alam kubur, sedangkan anaknya senantiasa menyebut-nyebut namaku. Maksudnya meminta ampunkan baginya. Maka dia dengan wasilah doa anak yang soleh itulah salah satunya yang akan menjadi dinding daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan almarhum ini sekali lagi dengan wasilah peramalan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan di dalam kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah suatu saat andaikan Allah akan mengambil nyawa kita, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Jalan-jalan ke Bukit Sangkal tujuannya cuma nak beli roti. Penceramah yang punya anjika, yang punya akal. Lebih kurang jam 9, jadilah dulu berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.